Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Delawati, guru kelas 5 SDN Kebon Bawang 03 Jakarta Utara. Saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi sistem pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Silakan masuk saya. Ya, hari ini sedang musim hujan, jadi hujan sedang aktif-aktifnya turun. Ibu ingin kalian benar-benar menjaga kondisi dan kesehatan kalian ya. Ingat, biasakan sarapan dari rumah dan bawa makanan dari rumah ya, karena lebih higienis dan lebih bersih. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai acara, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Syafira. Di mana kalian harus timbul rasa patriotismenya kepada negara ini. Yuk, kalian silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
mau kalian SPG dulu dong. Ya, berdiri SPG kalian. Kayaknya kalian suka kurang semangat. Ya, sebentar. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Apa arti sistem pernapasan? Ada yang tahu? Apa? Apa tadi? Yang keras. Iya, betul. Nah, tangan untuk Zahira. Ada berapa sistem pernapasan pada manusia? Oke, betul. Terus apa perbedaan antara pernapasan perut dan pernapasan dada? Ya. Oke, benar. Tepuk wow keren untuk Safira. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ada yang bisa menyebutkan organ tubuh apa saja yang terlibat dalam sistem pernapasan? Ya, betul. Terus taring, terus apa? Taring, terus ini apa nih? Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Bronkus, terus paru-paru baru alveolus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini kalian lihat. Nah, ini sistem pernapasan organ-organ yang terlibat dalam proses bernapas yang tadi merupakan pertanyaan pertama ya, dan bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini sistem pernapasan manusia yang tadi nomor berapa tadi, pertanyaan nomor berapa? Nomor 2 sistem pernapasan pada manusia yaitu pernapasan Betul, tadi sudah dijawab sama Safira ya. Wah, keren untuk Safira ya. Nah, di sini ada saat menarik nafas yang tadi sudah kalian lakukan, terjadi kontraksi otot interkostal sehingga tulang rusuk pun terangkat dan rongga dada membesar. Paru-paru kemudian mengembang. Nah, ini sistem ini yang mekanisme pernapasan dada ya. Ini mekanisme pernapasan dada. Coba dibaca dan dipahami sejenak. Terus otot diafragma kemudian berelaksasi hingga perut dalam keadaan datar kalau kalian tarik nafas ya. Terus saat membuang nafas, otot interkostal berrelaksasi sehingga tulang rusuk kembali kepada posisi semula. Jadi mengecil. Paru-paru kemudian ikut mengecil dan tekanan darah udara dalam paru-paru menjadi tinggi sehingga karbon dioksida keluar dari mana? Dari paru-paru. Hal ini menyebabkan otot diafragma berkontraksi dan perut mengembang. Oke, lanjut. Nah, ini pernapasan perut. Ada yang mau membacakan? Boleh, silakan. Yang besar. Hah? Ya, terus? Ya. Pertama, kontraksi. Oke, terus? Mengembang. Teruskan. Nah, kayak gini, kamu begini. Ya, kamu tarik nafas. Terusnya jadi mengembang. Kalau kalian mau menghembuskan nafas. Nah, ini di sini ada video. Nah, kalian siap ya, siap ya.
manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ kan? Iya, Lula. Dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga. Well, Pipo, Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. oh begitu. Dan arti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Apa yang kalian tangkap dari video pembelajaran ini? Yang sah. Jadi apa? Jadi apa? Jadi tahu sistem pernapasan juga. Jadi tahu organ-organ tuh. Kenapa di hidung ada bulu-bulu?
pernapasan. Terus apa dada? Nah, beda-bedain, ada pernapasan perut dan pernapasan dada, beda-bedakan. Ya. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Kita akan membuat model pernapasan dengan bahan-bahan yang sederhana. Nah, ini cara kerjanya. Tuh, lihat balonnya jadi menggelembung. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Kemudian siapkan dua. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibekukan ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh plastisin. Ini dari sisa plastisin yang ibu gunakan dalam membuat model otot. Siapkan juga sepasang balon yang warnanya sama. Lalu kantong plastik bening seperti ini dan solasi. Boleh yang lakban bening yang besar atau solasi yang kecil ini. Alat yang kamu perlukan adalah gunting dan cutter. Hati-hati ya memakainya. Apa yang kurang ya? Nggak ada deh. Yuk kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan botol plastiknya dan dipotong dengan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutter. Nah, botol plastiknya sudah terpotong, tapi di bagian bawahnya kan kurang rapi. Kita rapihkan bagian bawahnya dengan menggunakan gunting. Oke, sudah rapi deh bagian bawah botolnya. Sekarang lanjut ke bagian sedotannya. Yuk kita buat dari 3 sedotan, kita jadikan menjadi satu. Kita satukan dengan menggunakan solasi. Nah, ini sudah jadi satu, kalian siapkan 2 ya. Lalu digabung, sedotan bagian yang ini akan menjadi trakea. Lalu ini cabangnya, apa ya namanya? Ya, betul, bronchus. Kita satukan dengan solasi lagi. Nah, ini sudah jadi. Karena bagian cabangnya terlalu panjang, kita potong ya, agar nanti muat dimasukkan ke dalam botol. Loncat. Potong juga bagian sebelahnya ya. Nah, ini sudah jadi, sudah rapi. Langkah yang sering dilupakan yaitu memarahkan balonnya terlebih dahulu. Nah, ini penting dilakukan supaya balonnya bisa mudah mengembang dan tidak kaku. Kita pasangkan balonnya yang merupakan perwakilan dari paru-paru ke ujung dari sedotan yang merupakan perwakilan dari bronchus. Selanjutnya kita akan merekatkannya di bagian ujungnya sini dengan solasi. Ini pastikan balonnya jangan terlepas ya, jadi kalian ulang-ulang saja seperti ini. Untuk memastikannya kita tiup. Nah, kalau sudah ditiup tidak lepas, berarti sudah aman. Masukkan rangkaian trakea dan paru-parunya ke dalam botol yang merupakan perwakilan dari rongga dada. Lalu bagian bibir botolnya akan kita tutup dengan plastisin jadi seperti foto ini. Perhatikan cara ibu menggunakan atau membentuk plastisinnya, lalu diaplikasikan pada bibir botol. Jangan sampai ada celah atau lubang, nanti balonnya jadi tidak bisa mengembang. Langkah selanjutnya kita akan tutup bagian bawah dengan kantong plastik ini. Kamu juga bisa mengganti kantong plastik dengan menggunakan balon. Tapi kalau menggunakan balon nanti permukaan bawahnya itu akan menjadi datar. Padahal kita tahu bahwa diafragma itu bentuknya melengkung seperti pada gambar ini. Nah, jadi ibu putuskan menggunakan kantong plastik. Nah, seperti model pernapasan yang pertama
kali dibuat, ini melengkung ke dalam ya. Kantong plastiknya kita pakai sebagian saja. Nah, bagian satu sisi ini lalu kita jadikan seperti ini. Kita tutup, kita dorong sedikit agar menjorok ke dalam. Dengan bantuan karet geram, kita bisa menjaga posisi plastiknya supaya tidak berubah. Bagian yang lebih ini kita rapikan dengan gunting ya. Lalu kalau sudah, kita rapihkan dan rekatkan dengan solasi. Coba akan perhatikan, nah bagian cembunya itu mengenai balon. Jika sudah, kita lepaskan karetnya. Kita pastikan kembali agar plastiknya tidak lepas dengan menggunakan solasi. Model pernafasan manusianya jadi, yeay, bahannya mudah ditemukan dan cara pembuatannya mudah. Nah, bisa dilihat saat ditarik, balonnya mengembang. Ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Lihat balonnya mengembang. Nah, jadi deh model pernafasan yang sudah kita buat dari bahan-bahan sederhana ini. Udara masuk lewat hidung dan akan teruskan lewat trachea. Ini bagian saluran nafas ini membangun trachea. Lalu masuk ke cabang trachea, yaitu bronchus. Dan di bronchus masuk ke bronchus, yaitu dalam saluran bronchus, dan masuk ke bronchus udara, yaitu alveolus. Nah, di kapiler darah adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lewat model pernafasan yang kita buat hari ini, kita jadi mengetahui bagaimana teknik pernafasan perut. Kalau bakalan melalui tahan, ini prosesnya dilakukan saat berrelaksasi atau saat tidak masuk udara ke dalam. Saat bernafas, diafragmanya membesar dan volume udara di paru-paru lebih besar. Lalu kita hembuskan udara. Kembali diafragmanya tercekuk, volume udara di dalam paru-paru berkurang. Jadi lomba dadanya udah terangkat, jadi tidak. Nah, ini kalau ini pernafasan dada. Kalau kalian kurang bisa memperhatikannya, kalian bisa coba perut lengan, lalu coba pegang perut kalian. Nah, pasti saat kalian meletakkan atau tidur itu, kalian menggunakan teknik pernafasan perut. Oke, sampai di sini dulu ya itu dalam membuat model pernafasan manusia dan penjelasan tentang teknik pernafasan perut atau pernafasan dada. Oh iya. Ya, nah ini isolasi yang rapi, ini udah rapi, udah rapi ya. Ini juga isolasi ini. Ya, nggak usah pada digunting. Ntar kalau udah disolasi baru kamu gunting. Ya, isolasi dulu. Ini sebagian ada ini. Yang lain kerjakan itu yang sebagian kerjakan ininya yang di ada sebagian kerjakan namanya yang ini.
Nah, ini tadi giniin. Ya, ikutin Bang. Iya, dia lagi gunting Bang. Ya, ntar nanti setelah udah rapi baru digunting sedikit. Di ujungnya aja segini, tunggu sampai dia satu ini. Ntar masukin balonnya. Ada yang nulis itu, ada yang ini ya. Ya, yang buat alat seragam, buat yang menulis absen.
apa? Itu alat pernapasan apa kalau dari bawah? Nah, oke. Sekarang kalian tugasnya alat pernapasan apa? Gimana dada? Coba. Mengembang tidak anak-anak? Mengembang tidak? Coba diperhatikan. Mengembang tidak? Ya, mengembang. Oke. Nah, itu dia alat pernapasan dada. Oke. Apalagi? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan keren untuk kelompok 4 yang sudah berhasil mempresentasikannya. 1, 2, 3. Wow, keren! Wow, keren! Wow, keren! Wow, keren! Oke, silakan duduk. Mana kelompok lain yang mempresentasikan? Ini alat pernapasan dada. Hasil karya kalian, hasil kerja proyek kalian. Nah, gimana pembelajaran kalian ini? Ada nggak yang membuat kalian merasa berubah dengan hasil kerja kalian tadi, dengan hasil kerja sama kalian tadi? Ya? Kenapa? Ada nggak yang kalian rasakan dengan membuat alat pernapasan tadi? Ada nggak? Ya, nah, jadi tahu tentang alat pernapasan itu apa lagi? Ya, oke, benar. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, karena kalian sudah membuat praktek membuat alat pernapasan tadi secara kelompok. Sekarang ibu mau ambil nilai individu kalian ya tentang alat pernapasan sampai sejauh mana kalian bisa dan paham apa yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, dikerjakan ya.
kita wajib bersyukur pada Tuhan atas semua nih, terutama nafas. Oke, Ibu mau tanya sama kalian. Dari pembelajaran ini, dari pembelajaran pertama, mengerjakan KTD dan presentasi evaluasi ini, apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini? Senang? Terus, apa manfaatnya buat kalian? Oke, benar ya? Kalian senang? Kita refleksikan rasa senang kalian. Yuk, berdiri. Ya, silakan berdiri, kita nyanyi di sini senang, saya senang ya. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, silakan duduk. Jangan lupa kerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari kita dengan materi yang lain yang selanjutnya ya. Oke? Oh ya. Burung dijemur hingga sore hari. Cukup materi kita hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari.